Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia dan nikmat Allah yang tidak terhingga memungkinkan kita dapat berkumpul kembali. Kita sehat, karena itu bersyukur, dan kita berkumpul kembali untuk memulai kajian online Majelis Cinta kita untuk hari ini. Namun sebelumnya, marilah bersama-sama kita melantunkan salawat dan mengirimkan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin, hari ini tema kajian kita adalah terkait dengan infak, tepatnya etika dan kehebatan infak. Sekali lagi judul tema kita adalah etika dan kehebatan infak bersama Al-Ustadz M. Nur Effendi. Langsung saja kita sapa guru kita, Ustadz M. Nur Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iwan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustadz sehat, Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Nur, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kajian yang ditunggu-tunggu dengan Ustadz. Sudah sekitar hampir 2 minggu belum ketemu Ustadz. Insya Allah ini ketemu lagi. Dan kami siap. Ibu bapak sahabat majelis, Ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta sudah siap untuk mengikuti dengan seksama Ustadz, kajian dari Ustadz. Karena itu kami persilahkan Ustadz dengan segala hormat untuk memulainya Ustadz. Assalamualaikum. Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadihi wa man tabi'a bisunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Jamaah Majelis Cinta yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya memandu acara kita ini yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Ustadz Iwan mudah-mudahan terus senantiasa diistiqomahkan dalam dakwah, untuk terus memandu acara dakwah,
mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai detik ini Allah masih berikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Ini semua adalah kenikmatan yang sangat istimewa, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri karena semua itu sangat istimewa kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beruntunglah, berbahagialah apabila semua kenikmatan itu bisa kita terus pertahankan dan kemudian kita pergunakan untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dituntut oleh kepada kita sekalian dari setiap pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiada lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Kita masih diberikan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, termasuk kemampuan berbicara, termasuk bisa bergerak sana sini. Ini semua adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Pada saat yang sama kalau kita bandingkan banyak di antara saudara kita yang mungkin di antara mereka ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa mendengar, ada yang nggak bisa bicara. Sementara kita bersyukur pada Allah, semua itu masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Dan kemudian dengan nikmat tersebut itulah akhirnya kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa berbisnis, bisa berusaha, bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Nah, ujung-ujungnya orang-orang yang bekerja Ustadz Iwan pasti akan mendapatkan sesuatu, ya. Apa itu yang saya maksudkan sesuatu? Pasti dari semua yang dikerjakan itu, yang dilakukan itu ada hasil yang disebut dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari pagi sampai malam, kadang-kadang bahkan ada yang lembur. Untuk apa? Untuk mendapatkan karunia dari Allah, untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Mereka mencari nafkah buat dirinya, buat keluarganya, buat anak istrinya dengan cara-cara yang halal. Ya, ini juga semua adalah kegiatan-kegiatan yang sangat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Islam memandang ketika orang sudah melakukan berbagai kegiatan pekerjaannya, bisnisnya. Apalagi kalau bicara bisnis, saya sering menyampaikan memang bisnis itu ada, kalau saya boleh bilang ada bisnis ada dua. Ya. Ada bisnis Allah Ta'ala, ada bisnis kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah itu lebih dahsyat lagi. Ketika kita mampu melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapatkan nggak tanggung-tanggung, ya, yaitu penyelamatan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam salah satu ayatnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bisnis, ayat bisnis dalam surat As-Saff, ayat surat 61, ayat 10, ayat 11. Di situ Allah mengatakan tentang tawaran perniagaan. Ternyata perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala keuntungannya adalah bisa diselamatkan dari azab Allah yang sangat pedih. Ya, luar biasa itu. Ya, kita semua nggak ada yang sanggup, Ustaz Iwan, para majlis jamaah majlis cinta, untuk merasakan betapa pedihnya, betapa sakitnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bisnis dengan Allah apabila kita ambil tawaran bisnis itu bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Engkau beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, bahkan dengan nyawa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Kemudian kalau berbicara masalah bisnis yang kedua kepada antar sama manusia atau dengan cara bekerja dan seterusnya,
itu ujung-ujungnya pasti kita akan memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tabiat bisnis biasanya ada yang menguntungkan, ada juga yang bisa merugikan, ya. Katakanlah orang sudah bekerja, ya, berusaha lalu mendapatkan hasil, ya. Nah, kita tahu dalam Islam harta yang kita miliki itu ada hak buat orang-orang yang meminta ataupun tidak meminta. Lisa ili wal mahrum dalam bahasa Quran disebutkan begitu. Jadi al-mahrum itu termasuk kategori orang-orang yang sebenarnya itu merupakan hak dari harta yang kita miliki. Mereka meminta ataupun mereka tidak meminta. Nah, makanya di dalam Islam ada etikanya, ya. Bagaimana kalau kita sudah punya harta? Ya, apalagi kita meyakini bahwa harta yang kita punya itu, yang kita dapatkan itu dengan cara yang halal itu, nantinya di hari kiamat akan mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Lan tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Di antaranya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jadi ada 4 pertanyaan yang akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ya. Dan salah satu di antara 4 pertanyaan itu adalah tentang harta kita. Dari mana harta kita, dikemanakan harta kita, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, di dalam Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan ajaran, memberikan sebuah pendidikan kepada kita sekalian, bagaimana sebaiknya kalau kita sudah mendapatkan harta, sudah memiliki harta, maka sesungguhnya ada sebahagian dari harta yang kita miliki itu untuk kita nafkahkan, untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman memang dalam berinfak, ya, itu ada etikanya, ada tata caranya, ya. Nah, kalau kita tahu jamaah yang berbahagia, berbicara masalah infak, kita tahu semua bahwa infak itu berasal dari kata anfaqo yang artinya memberikan harta atau sebahagian rezeki kepada orang lain dengan sukarela. Dalam konteks Islam, infak itu diartikan sebagai tindakan memberikan harta atau bantuan kepada sesama, ya, sebagai bentuk kepedulian sosial, ya. Jadi itulah makna infak yang harus kita ketahui bersama-sama. Nah, bicara manfaat, Al-Quran mengatakan bahwa setiap amal kebaikan termasuk infak itu akan mendatangkan manfaat yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam sudah memahami tentang betapa besarnya manfaatnya, betapa besarnya faidahnya, keutamaannya, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk menafkahkan sebahagian rizki kita, menginfakkan sebagian rizki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat yang Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, itu dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Kata Allah Subhanahu wa taala permisalan, ya, perumpamaan infak yang dikeluarkan, yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kamatsali habbatin, seperti, ya, kalau orang menginfakkan itu seperti dia mendapatkan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, ya. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah mengatakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Dan pada tiap-tiap butir itu ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Ya, jadi jamaah yang berbahagia, inilah salah satu keutamaan infak yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-261. Jadi orang yang menginfakkan misal, ya, 1.000 rupiah, itu kalau kita mengacu kepada ayat ini, itu mendapatkan balasan sampai 700 kali lipat. Berarti kalau 1.000 itu sama dengan
berapa itu? 700.000 ya kalau dihitung secara matematikanya. Jadi begitu besar balasan pahala yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang punya harta kemudian dia sebahagiannya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu buat pembangunan masjid, musola, pesantren ya, atau membantu orang-orang Islam yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang sekarang juga yang kondisinya sangat prihatin dan mereka butuh pertolongan, butuh bantuan. Nah, dengan harta yang kita punya itu bisa kita infakkan kepada mereka. Apakah mereka adalah bagian dari orang-orang terdekat kita? Ya, apakah saudara kita mungkin ada di antara mereka yang kurang beruntung kehidupannya dan mereka kita butuh bantuan kita, butuh pertolongan kita. Nah, itu bisa kita punya harta, kita berbagi dengan mereka, juga dengan orang-orang yang jauh dari kita. Ya. Jadi intinya kalau kita bicara manfaat infak, secara sosial itu sangat besar. Ya. Secara sosial sangat besar. Makanya orang-orang fakir miskin, yatim piatu, itu ketika mereka dalam keadaan kesulitan, lalu kita yang diberikan harta sama Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bisa sisihkan di antara sebagainya itu membantu mereka, itulah manfaat ada harta yang kita berikan untuk. Nah, cuman memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian tentang tekniknya, tentang etikanya. Bagaimana tata cara kalau kita memberikan harta. Nah, Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya di rangkaian di surat tersebut ya, ada banyak penjelasan tentang etika ini sebenarnya. Di antaranya Allah sebutkan dalam ayat yang ke-264 ya. Allah bilang apa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ini juga salah satu etika nih, Ustaz Iwan. Kalau kita ingin berinfak, bersedekah ya, janganlah kita kemudian mengiringi itu semua dengan perkataan yang. Siap Ustaz, silakan Ustaz. Saya tadi ingin sedikit melanjutkan tentang Iya, secara etika ada salah satu ayat yang etika. mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi kalau kita ingin bersedekah ya dipesan banget sama Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman jangan sampai kita batalkan pahala itu karena apa? Ketika kita bersedekah berinfak kita iringi ya pemberian itu dengan eh, menyebut-nyebut atau sampai kemudian menyakiti penerima yang menerima dari hasil yang kita berikan itu. Jadi itu sebagai sebuah etika itu. Ya, Majelis Cinta yang Berbahagia sebagai sebuah etika ketika kita bersedekah, berinfak kepada siapapun, apakah kepada manusia, kepada lembaga, kepada orang miskin ya. Jangan sampai kita batalkan pahalanya hanya karena menyakiti hati mereka sebagai penerima. Kan ada orang itu ya, ketika berbagi, ketika memberikan sesuatu, infaknya, sedekahnya, uangnya itu, tapi akhirnya yang menerima merasa sakit. Kenapa? Karena diiringi dengan pemberiannya sama kalimat-kalimat yang seolah-olah menghina mereka. Ya. Ini sebagai sebuah etika. Makanya dalam posisi ini kita harus lebih hati-hati di dalam memberikan secara etika itu kepada orang-orang yang menerimanya. Jadi harus ya. Sehingga Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbi'uha adza. Perkataan yang baik itu ya qaulun ma'ruf, perkataan yang baik itu masih lebih bagus ketimbang dia bersedekah, dia berinfak tapi diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan penerima. Jadi jamaah yang berbahagia, majelis cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara etika-etika yang kita harus ketahui bahwa ternyata ya Islam mengajarkan tentang beberapa penjelasan seputar teknik ataupun etika di dalam kita melakukan aktivitas berbagi, terutama berinfak ya ataupun bersedekah kepada siapapun. Sehingga insya Allah dengan rezeki yang kita berikan, mudah-mudahan itu menjadi manfaat yang sangat besar. Karena kalau kita perhatikan para jamaah yang berbahagia, ada banyak keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun juga dalam hadis Nabi seputar masalah keutamaan kita berinfak.
Jadi kalau kita sudah mengetahui tentang masalah ini, diharapkan ya kita tambah semangat untuk melakukan amal infak sedekah ini. Jadi kalau kita lihat beberapa penjelasan dalam keterangan para ulama, ternyata infak itu bisa mensucikan harta dan jiwa yang kita miliki. Jadi harta yang kita miliki itu dengan kita mengeluarkan sebahagian harta kita itu bisa menjadi pensuci bagi harta kita sekalian. Di samping yang kedua, ya, ulama juga menjelaskan bahwa eh, dengan harta yang kita infakkan itu semakin membuka pintu rezeki kita dari pintu-pintu yang lain. Jadi ketahuilah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum bi syai'in fa innahu yakhlifu." Di apapun yang kita infakkan itu bisa diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang harus diyakinkan oleh kita. Kadang orang merasa di saat dia punya harta, dia infakkan hartanya buat membantu ini, membantu itu, memberi kepada orang yatim dan seterusnya. Terus dia menganggap bahwa harta yang dekat itu bisa berkurang. Ya, kalau realnya memang boleh jadi kalau dia punya uang 1 juta, dikeluarkan 500 ribu, tinggal 500 ribu. Itu bicara realnya. Tapi kalau bicara hakikat, 500 ribu yang kita infakkan itu, apalagi kalau kita kemudian mengacu kepada ayat Quran tadi, 500 ribu kali 700 kali lipat, itu pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita secara perhitungan keutamaan berinfak. Makanya dalam Al-Quran ayat yang lain itu saya bilang tadi, wa ma anfaqtum bisyai'in fa innahu yakhlifu. Jadi Allah akan mengganti dari infak yang kita keluarkan. Ya. Kemudian dengan infak yang kita lakukan itu ternyata bisa menjaga rezeki kita, harta kita untuk semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan harta yang kita punya, dengan kita infakkan, itu justru membuat harta kita semakin tambah berkah dan semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dengan kita berinfak ternyata juga bisa membangun kesejahteraan sosial. Kita sadar bahwa di masyarakat kita itu ekonomi umat, ekonomi masyarakat itu berbeda-beda. Ada orang yang ekonominya sangat lemah, sangat susah ya. Ada juga ekonomi yang sangat bagus. Nah, ketika kita berada dalam kondisi ekonomi yang sangat bagus, maka berbahagialah dengan harta yang kita punya itu, dengan infak yang kita punya itu, bisa berbagi kepada mereka. Sehingga dengan begitu akan ada terasa kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat dengan infak yang kita berikan. Kemudian ya kalau kita lihat lagi manfaat berikutnya adalah ini yang paling jelas ya. Ternyata dengan infak sedekah itu bisa menghindarkan diri kita dari dosa. Jadi ketahuilah jamaah sekalian, ya infak yang kita keluarkan itu sebenarnya sebagai sebuah upaya untuk mengikis kesalahan kita, untuk mendapatkan juga pengampunan dosa-dosa dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jadi demikian banyak manfaat yang kita dapatkan apabila kita menginfakkan sebagian harta yang kita punya, yang kita cari, yang kita dapat itu, ya. Kemudian sebahagiannya kemudian kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mengacu dalam salah satu ayat yang lain, ya, ternyata infak orang muslim, seorang mukmin ini merupakan indikasi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Ali Imran kalau kita baca dalam Al-Quran ya, ternyata orang-orang yang bertakwa itu dia punya ciri khusus ya. Di antara dari sekian banyak ciri-cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang takwa itu saat Iwan ya para jamaah majlis cinta adalah orang yang ketika dia punya harta dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dia senantiasa menyisihkan untuk diinfakkan. Itulah orang takwa. Jangankan dia dalam keadaan lapang, ya. Dalam keadaan terbatas pun, dia tetap untuk menyisihkan hartanya. Kalau dia bukan orang bertakwa, ketika dia kondisi kehidupannya punya harta, niscaya dia nggak akan bisa melakukan aktivitas berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lagi susah, lagi lapang pun nggak akan bisa keluar hartanya. Ya. Lagi lapang pun nggak akan keluar harta. Kenapa?
karena dia bukan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kehebatan orang mampu berinfak karena ketakwaan mereka. Jadi kalau orang yang bertakwa, harta itu buat dia cuma titipan yang kemudian dia bisa ya distribusikan sebahagiannya untuk memberikan manfaat kepada orang lain ya dengan cara diinfakkan. Itulah ciri-ciri orang-orang bertakwa yang akhirnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ternyata orang yang bertakwa itulah yang sudah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah majelis cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah berbagai keterangan keutamaan infak ya yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para ulama. Yang mudah-mudahan kita bisa meraih keutamaan tersebut ya. Yang terpenting tadi tetap dijaga secara etika. Yang pertama, menjaga kerahasiaannya dalam artian nggak usahlah kita menyebut-nyebut ya. Meskipun kalau dalam bahasa surat Fatir itu ketika dia terang-terangan ya tetap juga dijaga keikhlasannya. Niat itu tetap lillahi ta'ala. Makanya saya sudah sering mengatakan ketika ada orang memberikan infaknya terang-terangan ya itu kita nggak boleh suuzon sama mereka ya bahwa kita kemudian menganggap bahwa mereka itu riya, tidak justru sekedar untuk mungkin menjadi sebuah pembelajaran buat orang-orang tertentu ya. Tapi tetap orang yang melakukan itu tetap dasarnya harus lillahi ta'ala. Jadi orang yang melakukan harus lillahi ta'ala, orang lain yang mengetahuinya pun juga tidak boleh suuzon kepada mereka. Ya, jangan sampai orang menganggap, oh dia itu terang-terangan begitu, kayaknya dalam rangka riya ya. Nggak boleh juga kita menilai orang seperti itu. Karena boleh jadi ya dia tetap dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala meskipun dia menyampaikan dengan terang-terangan. Tapi memang kalau bicara etika yang lainnya, ya ada istilahnya itu maknanya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak mengetahui, itu sebuah isyarat lillahi ta'ala seseorang dalam beramal. Jadi intinya itulah bagian dari etika untuk melakukan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah majelis yang berbahagia, saya rasa itu hal-hal yang sangat penting, yang sangat mendasar terkait dengan masalah keutamaan berinfak, kemudian juga etika berinfak ya. Dan yang pasti harta yang kita dapatkan itu ya yang jika diterima sama Allah adalah harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal kemudian disalurkan ke tempat yang benar, itulah yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustadz dengan orang yang punya harta? Ya, tapi cara dapatnya dengan cara yang haram, ya. Apakah ketika dia beramal akan mendapatkan pahala? Jelas itu semua akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang maaf dapat uangnya dengan cara hasil dari mencuri atau dari hasil korupsi misalkan, lalu dia gunakan itu hartanya untuk diinfakkan untuk membantu masjid, membantu orang miskin, atau juga yang lain-lainnya, maka ketika orang melakukan itu nggak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, amalnya ya nggak akan didapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sebaliknya, ya ketika dia punya harta dengan cara yang halal, tapi kemudian dia gunakan buat hal-hal yang haram, ya ada orang seperti itu, jadi dipakai maaf dibuat main judi, ya kemudian dibuat berzina atau juga dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya, yang misalkan melakukan pembunuhan dengan cara misalkan menyewa orang, kemudian membayar orang untuk membunuh orang lain, itu juga cara-cara yang tidak dibenarkan dan pasti menimbulkan dosa bagi pelakunya. Ya. Jadi intinya bagaimana kita secara etika mendapatkan harta dengan cara yang baik itu kita gunakan juga untuk sesuatu yang baik dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi mengajar yang tadi saya sampaikan, kalau bisa harta yang sudah punya yang sudah kita punya itu ya bisa kita alokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama dari kalangan orang-orang yang terdekat lebih utama ya. Karena di antara yang tadi saya sampaikan, mungkin ada orang-orang, saudara-saudara kita juga yang secara ekonominya sangat berbeda misalkan. Nah, kita utamakan yang terdekat dahulu dan itu ada nilai dua pahala itu. Di samping pahala infak sedekah yang kita berikan, juga ada nilai silaturahminya, ya, membangun hubungan silaturahmi kepada
orang-orang terdekat kita. Nah, kalau sudah selesai, baru kepada lingkungan-lingkungan yang lebih dari itu ya, yang jauh dari itu. Saya rasa itu Ustaz Iwan terkait dengan tema kita pada hari ini ya, bicara masalah etika berinfak, kemudian juga kehebatan berinfak udah saya jelaskan tadi, banyak sekali kehebatannya, keutamaannya. Jadi jangan sampai kita meragukan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan oleh Rasulullah SAW ya. Bahkan orang-orang yang pagi hari sudah terbiasa, dia bangun kemudian dia mendapatkan doa dari malaikat itu. Jadi doa malaikat di pagi hari adalah mendoakan orang-orang yang suka berinfak. Bahkan ada mendoakan orang-orang yang bakhil ya. Nah, kita jangan sampai punya sifat bakhil. Kadang-kadang kita kalau udah urusan harta ya, bahkan kalau kita punya uang ada sekian banyak warnanya itu kalau buat berinfak kadang-kadang milih-milih. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna abu-abu ya. Kalau orang ke masjid biasanya paling khawatir tuh pakai warna-warna tertentu ya. Kenapa? Dianggapnya kebanyakan. Ya, padahal kalau kita infak itu semuanya akan kembali kepada kita. Kalau saya sering mengatakan harta yang kita punya itu adalah harta yang kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang ada di rekening, bukan ada harta yang di tabungan ya. Tapi harta kita hakikatnya yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita sudah infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajakan-ajakan beramal ya yang disampaikan oleh Majelis Cinta misalkan. Ini juga sebuah ajakan ya bahwa ketika kita kontribusi dalam dakwah Majelis Cinta lewat kegiatan-kegiatannya baik yang sering kita lakukan lewat Zoom ini atau juga ada kegiatan sosial lainnya, maka harta yang kita amanahkan kepada majelis itu menjadi harta yang sangat bermanfaat buat banyak orang. Jadi lagi-lagi jamaah yang berbahagia, kita tetap harus lebih selektif juga memang ya. Kenapa? Karena kadang-kadang juga ada problematika yang sering kita saksikan. Ada orang-orang yang tertentu yang kadang-kadang mereka menjadikan ini sebagai modus gitu. Jadi mereka bikin proposal tertentu, katanya buat ini, buat itu, padahal ternyata itu buat kepentingan pribadi ya. Saya sering beberapa kali pernah berjumpa dengan model-model orang-orang tertentu. Ya mereka ngaku dari daerah tertentu ya. Akhirnya kita ngebantu dia dengan ketulusan kita, ya kita berhusnuzon, ternyata dilakukan oleh mereka itu sebagai sebuah rekayasa. Ya, kenapa saya sebut rekayasa? Ternyata faktanya nggak ada. Nah, makanya saya sering mengingatkan kepada para jamaah, ketika kita ingin menafkahkan sebagian harta kita, menyampaikan dan mendermakan sebagian harta kita, itu kalau boleh salurkan kepada hal-hal yang lebih jelas gitu secara jaringannya. Kalau bicara jaringan tuh. Jadi jangan istilah saya itu jangan sembarangan memberikan ya. Khawatir disalahpergunakan. Nah, makanya saran saya ketika kita punya harta kemudian ingin dialokasikan, ingin diberikan, itu lihatlah tempat atau siapa yang kita berikan itu supaya penggunaannya sesuai dengan eh, yang diharapkan ya. Karena ada orang banyak kadang-kadang dapat hartanya itu dari situ tapi kemudian nggak dipergunakan semestinya ya. Saya pernah mengalami itu, ada maaf ya kejadian dari orang daerah tertentu, dia mengaku katanya sudah menjadi, dulu sih kasusnya menjadi mualaf ya. Akhirnya kita tertarik sama dia untuk membantu mereka. Kita ajak mereka untuk berjumpa dengan kaum muslimin yang lain. Akhirnya mereka banyak terbantu, terbantu, terbantu. Pada akhirnya ya mereka menghilang gitu. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita sebagai seorang muslim tetap harus selektif di dalam mendistribusikan harta yang kita miliki itu, diinfakkan kepada siapa, dipergunakan buat apa ya. Itu biar semuanya lebih tertuju dari maksud yang diharapkan. Saya rasa gitu Ustadz Iwan. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk memberikan harta kita yang kita dapatkan dengan cara yang halal untuk disalurkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sehingga mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda. Karena memang
kalau kita boleh mengatakan ada banyak amal-amal ya yang bisa membuat kita itu ternyata mendapatkan aliran pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah ketika kita mampu menyisihkan harta kita di jalan Allah dengan cara menginfakkan, ya, kemudian harta yang diinfakkan itu dipergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, ya, seperti wakaf Quran, ya, kemudian masalah wakaf air bersih dan seterusnya. Itu di saat kita sudah meninggal dunia, maka itu akan terus mengalirkan pahalanya buat buat diri kita sekalian. Wallah alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semakin semangat untuk berbagi dengan harta yang kita punya. Dan lagi-lagi jangan sampai kita salah langkah dari harta yang kita punya itu untuk kita pergunakan buat sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Ustaz Iwan saya kembalikan eh, untuk memandu acara berikutnya. Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz M. Nur Effendi. Luar biasa sekali terkait dengan em, etika dalam berinfak yang ternyata sudah dikatakanlah sudah disiapkan. Etika itu ternyata memang dalam berinfak pun ternyata itu nyata ya Ustadz ya, karena saya kira selama ini agak sedikit diabaikan begitu. Walaupun mungkin sebenarnya sudah memahami itu, bagaimana tadi bisa Ustadz mengingatkan, janganlah berinfak kemudian Ya, yang sebaiknya bukan. tidak diucapkan, ya, tetapi masih ada terjadi. Dan saya kira ini adalah reminder yang bagus sekali. Saya kira nanti ada beberapa pertanyaan Ustadz. Saya yang mengundang Ibu Bapak Jamaah Majelis Cinta, sahabat-sahabat untuk bertanya langsung pada Ustadz kita, pada guru kita Ustadz M. Effendi. Mungkin raise hand-nya Ibu Bapak sahabat, atau kalau tidak ada teks yang masuk saya bacakan. Ya, Mohon izin ya Pak Ustadz ya. Nanti kalau ya, Pak Ustadz ingin lebih clarify bisa kita lihat teksnya juga. Kalau saya bacakan, izin Ustadz dari siapa ini? Ibu Zahra ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, apakah memberikan uang ke orang yang meminta-minta, misalnya seorang yang masih sangat muda, bawa anak, bawa krecekan, terus nyanyi, itu bagian dari infak? Karena saya telah lihat dengan mata kepala saya sendiri Ustadz, waktu itu orang itu tukar uang di Indomaret, ini saya bacakan saja Ustadz. ya, ya. Uangnya sangat banyak, bahkan lebih banyak Masya dari yang Allah. saya punya. Apakah memberi pengemis itu masih tepat sasaran untuk berinfak, Ustadz? Mohon Ya. penjelasan dari Pak Ustadz. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, Iya, kalau boleh kita sebelum melakukan aktivitas berinfak berbagi itu memang lebih selektif ya. Tapi memang kadang-kadang kita menyaksikan di tengah jalan ya, atau kita sedang lagi apa namanya lagi makan-makan ya. Kadang-kadang ada anak-anak kecil tuh ya datang untuk meminta sesuatu. Ternyata yang saya bilang tadi, ini. kalau kita boleh bukannya seuzon yang terlalu berlebihan ya, tapi sebagai sebuah kekhawatiran, sebuah kecurigaan, ada kalanya oknum tertentu menjadikan ini sebagai bagian dari cara untuk mendapatkan uang gitu. Jadi ada banyak orang modus ya, modus dengan berbagai upaya karena saking maaf ya susah cari pekerjaan kesannya begitu ya. Sehingga pola-pola ini dilakukan dengan berbagai kehebatannya. Ya kalau yang lebih hebat lagi pakai pola-pola yang dahsyat itu. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ya, bisa jadi kasus-kasus tertentu. Misalkan contoh yang paling sederhana nih, saya anggap sederhana juga lah ya, walaupun ini besar ya. Misalkan kayak masalah Palestina, misalkan maaf, orang diajak untuk menggalang semua dari berbagai Ya, kalangan. dana. Kadang-kadang ketika dana-dana tersebut yang kita tahu orang mungkin banyak memberikan, andainya kita memberikannya maaf kepada orang-orang, lembaga-lembaga yang kurang tanda petik ya maaf nggak amanah, itu bisa disalahgunakan. Ya. Dan itu udah menjadi rahasia umum juga. Makanya saya bilang tadi kita harus lebih selektif ya di dalam memberikan harta kita itu yang kita infakkan di jalan Allah supaya tepat sasaran.
Ya, seperti sasaran. Nah, bagaimana tadi tuh? Apakah dapat nilai infak? Yang penting dari awal kita dia infak ya. Bahwa ternyata kemudian kita mengetahuinya, oh ternyata ya, ya mudah-mudahan sih itu tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau kita lihat, oh ternyata mereka juga sangat disayangkan ya. Bahkan beberapa kejadian kalau saya lihat pernah berita itu, ada orang dengan katanya sih mereka tuh tukang minta-minta di sini ya. Lalu sekian banyak muslimin, dia suka berbagi, berinfak, bersedekah kepada mereka. Ternyata mereka kehidupannya di kampungnya kaya raya gitu. Ada juga yang kayak begitu ternyata. Jadi saya bilang tadi maka dari awal kalau kita mau berbagi dengan harta yang kita punya dan tepat sasaran, kita harus lebih selektif ya. Saran saya tetap lebih selektif. Tapi kalau yang kecil-kecil itu sekedar sebenarnya sih bukan kecil juga ya, Ustaz Iwan ya. Ya, Hitungannya itu ya kalau buat mereka misal katakanlah orang memberikan 2.000 itu kalau seandainya sehari ada 1.000 orang berarti kan 2 juta rupiah Ustaz Iwan itu sehari itu. betul, Ya. betul. Kalau seandainya dikalikan selama 1 bulan 30 hari berarti 60 juta. Bisa dibayangkan 60 juta gaji siapa sebulan itu Ustaz Iwan. Ini kalau kita kalkulasi yang ini aja ya. Makanya saya bilang tadi ada kalanya orang-orang tertentu memanfaatkan ya pola-pola sebagai bahkan peminta-minta ini juga susah dihindari memang ya. Kalau dulu ada mungkin semacam upaya yang dilakukan oleh Pemda tertentu, jangan memberikan sesuatu ketika di tengah jalan kepada orang-orang tertentu itu. Ternyata sekarang banyak disaksikan memang ada anak-anak kecil yang Ya, apa dengan kata tanda petik itu diberdayakan ya. hmm, Dianya duduk di mana anak-anak kecil itu ternyata dimanfaatkan untuk jalan, meminta-minta dan seterusnya. Nah, saran saya memang ini harus ada penertiban khusus ya. Kalau kedua, memang Departemen Sosial ya, Kementerian Sosial yang harus menangani hal-hal yang terkait dengan masalah itu. Tapi kita tetap selalu tetap berbaik sangka saja. Ya, kalau memang ada orang juga kadang-kadang memang maaf ya, kita suka muncul memang nih, ini orang kayak masih muda deh, tapi kok kerjaannya eh, minta-minta gitu. Padahal kalau dia mau kerja mungkin bisa banget. Nah ini memang persoalan yang kita kadang-kadang juga nggak bisa langsung berstatement khusus tentang masalah ke dia itu bagaimana. Ya. Boleh jadi mungkin dia sudah berusaha nyari kerjaan susah. Ya. Makanya kalau bisa memang mendingan dia istilah saya itu melakukan sesuatu yang dia bisa. Apalah misalkan maaf misalkan dia ngamen gitu. Itu masih ya, jauh lebih bernilai sih daripada mungkin maaf kita bandingkan mungkin terlalu jauh ya sampai dilakukan melakukan pencurian dan sebagainya. Karena ada orang kalau dalam bahasa Imam Ali dulu kadal fakru ayyakunu kufran ya. Kefakiran seseorang apalagi kefakiran iman itu bisa memunculkan diri orang itu akhirnya menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang ingkar sama Allah bahkan akhirnya apa melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tugas tugas kita juga sebenarnya bagaimana mengantisipasi dan mengatasi. Jadi intinya kalau boleh mungkin seandainya kita mampu nasihati orang-orang kayak begitu ya. Bahwa kita di samping mungkin memberikan bukan berarti kita ingin mencurigai ya, tapi kita mengarahkan kepada mereka. Syukur-syukur setelah kita dapatkan mereka dan kita nasihati, ada perubahan dalam diri mereka untuk melakukan upaya meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara berusaha, berikhtiar dan seterusnya, sehingga ada didikan tuh. Orang itu kalau bisa jangan terus-terusan meminta gitu. Nabi mengajarkan apa? Al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini sebenarnya sebuah ajaran dari Nabi. Ayolah orang Islam, ayolah umatku itu, janganlah Anda menjadi orang-orang yang peminta-minta gitu. Tapi jadilah orang yang dermawan, yang senang berbagi. Bahkan Nabi sampai mengatakan, ya kehebatan orang yang berinfak itu sampai-sampai dibolehkan kita iri sama mereka. Ya. Padahal yang namanya hasad kata Nabi nggak dibolehkan. Ya, kata Nabi apa? Al hasad yakulul hasanat kama takulun nar al hatab.
hasad itu nggak boleh. Ya, kenapa? Orang yang punya penyakit dengki sama orang lain, iri sama orang lain, ya, itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan karena penyakit hasad itu. Jadi hati-hati juga nih. Ya. Kalau kita punya penyakit hati, namanya hasad, itu kebaikan amal soleh yang kita perbuat bisa hilang gara-gara penyakit hasad itu. Seperti api memakan kayu bakar itu. Kama ta'kulun nar al-hatab. Nah, Nabi bilang ada hasad yang dibolehkan sama Rasulullah SAW. La hasada illa fitnatain. Tidak disebut hasad dalam dua hal. Yang pertama apalah? Rajulun atahullahul Qur'an. Wa huwa yatlu ana al-lail wa ana an-nahar. Kita itu nggak dibilang hasad kalau kemudian kita iri sama orang yang Allah kasih Quran siang malam dia membacanya. Jadi kita boleh sama orang yang begitu iri tuh ya. Saya pengen kayak Ustaz Iwan. Pagi siang sore baca Quran terus. Amin, amin, Bahkan satu amin, bulan amin, khatam amin. Quran ya. Kenapa? Karena satu hari dibaca satu juz ya. Nah itu iri yang begitu dibolehkan sama Rasulullah SAW. Ya. Termasuk warajulun atahullahul malan. Kata Rasulullah, yang kedua ya, hasad yang dibolehkan itulah kepada orang yang Allah kasih harta wa huwa yunfiku ana al-lail wa ana an-nahar. Ya. Dan ketika orang itu Allah kasih harta, siang malam dia suka berinfak dengan hartanya. Nah, kita kepengen tuh jadi orang yang kayak gitu tuh. Saya ingin ya jadi orang seperti dia itu. Kita tahu hartanya banyak, tapi siang malam dia dermawan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan nih jamaah Majelis Cinta jadikan orang-orang kaya raya, hartanya banyak tapi dermawan. Ya insya Allah itu hidupnya bakal dapat keberkahan dari Allah karena banyak didoain sama orang. Ya. Beda nih Ustaz Iwan nih. Orang pelit sama orang yang dermawan, dua-duanya didoain. Cuman bedanya apa? Kalau yang dermawan didoakannya itu yang baik-baik. Kalau yang pelit biasanya didoain gimana Ustaz Iwan? Yang pelit juga harus didoain juga supaya apa? Supaya jangan pelit lagi gitu ya. Iya, 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 iya. Tetap doa Jadi baik ya jangan Ustadz juga, ya. Doa yang baik tetap iya, ya agar dia tidak pelit lagi. Masya Allah. jangan juga Benar. yang pelit didoain terus dengan sumpah gitu ya. Gue doain lo biar duitnya hilang misalkan gitu. Jangan ya. Tetap kita harus mendoakan yang baik-baik meskipun kita tahu orang itu bakhilnya naudzubillah min dzalik. Ya. Dia Ya. bakhil, pelit, medit ya Allah. Jangankan duitnya, dosanya diminta kagak dikasih gitu, ya. Istilahnya kayak gitu ya. Saking belitnya Ada tuh itu orang. Ustadz. Ya Ada ada itu bisa Ustadz. jadi. Ada. Masya Allah. Ya Allah, naudzubillah ya, janganlah. Kalau kita boleh ngomong nih Alhamdulillah. Iwan, kita Iya. punya harta bagian dari dunia itu kalau bahasa Abu Bakar radhiyallahu an, Masya jadikanlah Allah. dunia itu di tanganku saja. Ya Allah, Allahumma ajil dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah harta itu, dunia itu di tanganku saja. Jangan ada di hati. Kalau ada di hati itu berat. Allahu Akbar. Ya, berat. Apalagi maaf, Ustaz Iwan. Ya. Buat berangkat umroh misalkan ya. Dia punya harta. Mm-mm. Mengeluarkan buat umroh ya 30 juta, 40 juta. Itu beratnya minta ampun. Apalagi hajian ya. Yang konon sekarang kalau hajian kan ratusan juta kalau seandainya nggak mau kayak antri gitu. Itu kalau dia mampu tapi kemudian dia punya penyakit bakhil, pelit, wah naudzubillah dah, nggak bakal bisa dikeluarkan tuh. Tapi kalau orang yang dermawan, Ustaz Iwan, udah banyak saya saksikan tuh, orang-orang yang dermawan dengan hartanya, mereka suka infak, mereka suka berbagi. Ternyata benar kata Nabi itu, nggak ada orang ya rumusnya infak kemudian jadi susah tuh nggak ada. Ternyata yang ada mereka malah beli, makin bertambah, makin berkembang, makin hebat ternyata. Itu mungkin salah satu juga di antara sekian banyak kehebatan dan keutamaan ketika orang mampu berinfak. Makanya lagi-lagi saya ingin melalui kajian pagi hari ini, ketika kita sudah mampu memahami tentang kehebatan berinfak, berbagi berinfak ya. Kalau Quran saya mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Itu Quran saya mengatakan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 92, kalian tuh belum dianggap memiliki keimanan yang sempurna
birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian itu mampu memberikan sesuatu yang kalian cintai. Ini berat sebenarnya Ustaz Iwan tuh. Ya. Kita anggap belum memiliki kehebatan dalam keimanan, kebaikan yang sangat sempurna ketika kita belum mampu memberikan sesuatu yang kita cintai. Dan ini semua butuh proses. Ya. Kalau kita pernah kan, kalau kasusnya Umar ya, wah nih kalau kita belajar jauh banget dah kisah-kisah ini. Tapi kalau kita boleh ngambil sisi-sisi positifnya, saya pernah baca buku namanya Ruhan itu Da'iyah tentang tarbiyah ruhiyah ya. Ternyata orang kalau mau mentarbiyah hatinya untuk menuju jenjang ketakwaan, ada yang disebut dengan mereka harus sering melakukan apa yang disebut dengan mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Memberikan sanksi diri yang boleh-boleh kepada dirinya. Contoh misalkan, kalau saya misalkan besok nggak baca Quran 1 juz, saya akan infak 10.000 rupiah. Nah itu namanya sanksi itu saya dibuat. Hmm. Ya. Mengikop diri, memberikan sanksi. Kenapa? Supaya amal soleh yang dikerjakan itu bisa istiqomah. Diberikan terapi dengan menyaksikan dirinya. Tapi yang dibolehkan, ya, bukan yang sifatnya diharamkan. Tapi Umar dulu pernah dikisahkan dalam kisah-kisah tertentu. Suatu saat dia sedang asyik berkebun di kebun yang dia punya gitu ya. Tapi kemudian waktu sholat tiba, ya, kalau nggak salah sholat asar gitu ya. Yang akhirnya apa? Dia kemudian nggak bisa berjamaah dalam sholat tersebut. Bayangkan Ustaz Iwan, dia mengikop dirinya itu dalam sejarah itu, kebun yang dia punya itu diinfakkan akhirnya itu. Ini dahsyat banget tuh kalau saya baca kisah itu ya. Jadi saking apa? Dia ngerasa ada kewajiban yang kemudian menyebabkan buat dia udah menjadikan kewajiban berjamaah itu ya. Akhirnya dengan harta yang dia punya dia jadi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak berjamaah dilaksanakan, maka dia sanksikan dirinya, diberikan sanksi diri itu dengan cara apa? Itu kebunnya diinfakkan. Masya Allah ya. Ini sebuah hal yang sangat istimewa. Allah alam bisawab Ustaz Iwan. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan Ustaz, boleh Ustaz ya? Ya, Dari Ibu Riki atau Riki ya. Ini pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ya. lebih tepat pertanyaan ini Ustadz, lebih tepat disampaikan ke mana infak kita, keluarga kita yang sekarang yang kurang mampu, atau panti asuhan, atau pondok pesantren yang ada di sekitar kita, atau panti asuhan dan pondok pesantren yang jauh, daerah minoritas misalnya. Mohon berkenan Ustadz. Baik. Kalau lihat pertanyaannya ya, kalau memang kondisi orang tertentu, keluarga kita terutama yang memang dikatakan nggak mampu ya, kemudian tergantung kalau saya sih melihat nominalnya juga gitu ya. Kalau kira-kira nominalnya itu bisa dibagi beberapa titik itu bagus banget gitu ya. Jadi saudara diutamakan, kemudian yang terdekat apa tadi, misalkan masjid atau pondok ya. Saran saya, kalau yang jauh-jauh itu perlu juga maaf ya di cross check dulu. Karena pernah ada kejadian, mohon maaf Ustaz Iwan, dulu saya pernah di sebuah kantor tertentu ada orang notabene katanya dia dari daerah mana gitu ya. Nah, tumben di kantor itu biasanya kan ada cross check dulu biasanya. Apalagi dia punya cabang di seluruh Indonesia. Tinggal cross check bener nggak itu ada tempat ini yang lagi membutuhkan bantuan. Karena biasa kalau di kantor ketika ada penggalangan dana istilahnya, itu sangat besar nilainya. Nah, persoalannya adalah ketika digalang dana besar, katanya buat di lokasi di sana, ternyata faktanya nggak tersalurkan. Ini kan jadi bermasalah. Nah, maksud saya kepada pertanyaan yang ibu barusan, saran saya adalah utamakan orang yang terdekat ya lebih dahulu kalau memang kondisinya dari nilainya misalkan hanya cukup untuk ke situ. Tapi kalau bisa dipilih untuk beberapa,
ya sangat bagus. Kemudian setelah saudara yang terdekat, misalkan pesantren yang dekat dekat rumah atau masjid dekat rumah, ya, yang memang jelas-jelas dengan harta itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau secara skala prioritas, maka dahulukan orang yang sangat membutuhkan. Apalagi dia termasuk saya bilang tadi sebagai saudara kita gitu. Maka ada nuansa dua tuh pahalanya. Pahala berinfaknya yang sudah dapat, yang kedua dapat pahala silaturahmi itu. Ya. Tapi yang penting tadi tekniknya ya, etikanya kalau memberikan ya sambil mendoakan itu lebih bagus. Kalau kita kan kadang-kadang suka kurang kontrol tuh bahasanya ini gue bagi nih buat lo nih, gue sedekah atau apalah bahasa kasar-kasaran gitu ya. Nah, itu jangan sampai itu. Tetap secara etika, qaulun ma'ruf itu perkataan yang baik itu jauh lebih utama kalau seandainya dibandingkan dengan kita memberikan sesuatu sedekah sekalipun. Ya. Dan kemudian jangan kita batalkan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda batalkan kebaikan sedekah itu, infak itu dengan iringan bahasa-bahasa yang menyakitkan penerima. Jangan, tetap dijaga yang baik-baik. Mudah-mudahan apabila kita mampu melakukan semua itu dengan baik, ya, dapat hartanya baik, diberikan dengan cara yang baik, maka yakinlah semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk oleh Rasulnya, bahkan oleh pengalaman para ulama-ulama, ahli sedekah, ahli-ahli infak semuanya, itu pasti akan eh, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehebatan-kehebatannya, kemudian juga keutamaan-keutamaannya itu pasti akan kita nikmati gitu. Ya, bahkan istilah saya, andai pun nggak di dunia gitu, ya pasti di akhirat akan diberikan sama Allah pahalanya. Ya. Yang penting dasarnya tetap semua kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala. Karena Allah, ya. Karena Allah. Bukan karena yang lain-lainnya. Semua kita lakukan niatnya tetap lillahi ta'ala. Ya, mau infak, mau sedekah, mau berbuat yang lain, tetap. Yang penting dari kajian ini yang kita harapkan, harta yang kita sudah dapatkan kita kejar istilah itu dari pagi, siang, sore, malam, ya. Bahkan orang sampai ada yang lembur-lembur, ya. Nah, tapi ada manfaat yang besar. Jangan sampai orang lupa tuh bahwa ada harta yang dia punya itu hak yang harus dikeluarin. Ya, itu jangan sampai dilupakan oleh kita. Sehingga harta kita semakin berkah, harta kita semakin bermanfaat, ya. Yang pasti itu menjadi amal soleh kita. Kalau dalam bahasa Quran, ya jangan sampai orang baru mau melakukan infak sedekah itu, ya, setelah dia menjelang kematian. Nah, ini ada kejadian disebutkan dalam surah Munafikun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bisa tangguhkan nih, jangan aku dimatikan dulu. Ya, kenapa? Kalau aku bisa ditangguhkan, aku akan melakukan sebuah amal. Dan amal itu adalah aku akan sedekahkan hartaku. Ya, itulah yang kemudian dilakukan oleh banyak manusia ya di saat Allah berikan kesempatan untuk penangguhan kematiannya. Nggak ada amal-amal yang lain. Itu menunjukkan bahwa kedudukan infak sedekah itu sangat istimewa kehebatannya. Sampai orang minta supaya ditangguhkan kematian saja, amal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mumpung kita lagi sehat, lagi diberikan keleluasaan sama Allah, ya, maka mari kita atur tuh bagaimana caranya, ya, supaya nanti ketika ditanya sama Allah di hari kiamat, ya, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana hartamu diinfak ke mana, digunakan kemana hartamu, kita akan jawab harta aku dapatkan dengan cara yang halal, lalu kemudian kita infakkan buat orang miskin, anak yatim, masjid-masjid, pesantren, buat saudara muslimin yang lain yang membutuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan na'udzubillah yang sampai harta kita dapat dengan cara yang halal dipakai buat berbuat dosa. Kan sampai, ya, berbuat maksiat, berbuat yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita punya harta kita pakai buat yang halal, yang menjalankan perintah Allah itu lebih hebat lagi. Belikan hartaku dengan ini buat beli Quran, buat berumroh, buat berhaji, buat beli sarung, buat beli baju, ya buat ibadah kepada Allah itu semua akan menambah keberkahan dan juga kenikmatan dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya saya sampaikan mumpung masih sehat, masih hidup, mari kita pergunakan semua termasuk harta kita untuk kita gunakan sebahagiannya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ajakan saya kepada jamaah majelis cinta, jangan lupa majelis cinta ini pun juga dia setiap hari mengajak ya kepada jamaahnya, kepada pecinta majelis cinta supaya saling berbagi. Ya, ada nomor rekeningnya di situ yang saya tahu. Insya Allah harta yang kita berikan juga menjadi amal soleh kita dan akan bermanfaat dipergunakan buat orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ya, karena ada perbedaan memang antara zakat, infak, sedekah itu secara umum pasti ada perbedaan. Kalau Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi yang namanya sedekah itu nggak identik dengan uang. Ya. Kalau dalam bahasa hadis yang lain, tabassamuka ila wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Nah ini bentuk makna sedekah secara global penjelasannya agak umum dia. Tapi kalau infak memang identik dengan masalah uang, ya. Dan uang itu, infak itu nggak ternilai. Maksudnya nggak ada batasan. Boleh sekian, boleh sekian. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu ada ketentuannya soalnya. Ya harus setahun, sudah ada nisabnya, sudah ada haulnya, dan kemudian hanya 2,5%. Ya, itu kalau zakat. Nah, kalau infak bebas, orang punya harta berapapun, mau diberikan berapapun bebas. Nah, mudah-mudahan intinya semua yang diberikan itu ada nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu tadi itu, saran saya kalau Ibu paham tentang kondisi uangnya, atur sebaik mungkin. Tapi utamakan saudara lebih dahulu, ya. Utamakan orang terdekat dulu, apalagi di kondisi memang membutuhkan. Setelah itu baru ke tahapan yang lain. Kalau yang jauh-jauh terkait dengan pondok pesantren yang jauh-jauh di pedalaman ya, itu mesti disurvei dulu. Kalau kita ini insya Allah juga besok akan keliling dakwah insya Allah. Selama Ramadan hampir 27 hari Ustaz Iwan. Saya itu tadi tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 27 Ramadan. Allah akan keliling dakwah ya, ke Tegal, ke Cirebon, dan sebagainya. Masya Allah akan padat jadwal Ustadz itu nanti. Masya Alhamdulillah Allah. selama Ramadan tuh udah full selama insya Allah selama hampir sebulan itu ya, hampir sebulan. Kita keliling di daerah-daerah. Nah, biasanya kalau kita mau distribusi itu kita lihat dulu tempatnya. Saya waktu ngedatengin ke Kalimantan waktu itu ya, itu biasanya kita isi mana itu. Kalau emang layak kita bantu baru kita perhatiin. Karena pelajar dari kemarin juga ya daerah tertentu, tapi kita nggak sempat survei tuh, percaya sama orangnya. Ternyata itu modus lagi-lagi. Ini jadi pelajaran sih. Kita hari ini juga bukan menyesal gimana, tapi kita evaluasi. Ternyata kita harus selektif, nggak boleh berhusnuzon yang over gitu ya. Artinya over tuh itu totalitas husnuzon, ternyata kita disalahgunakan, dimanfaatkan gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang istilahnya ketulusan kita membantu dia malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kita anggap ya. Jadi intinya tetap kita harus lebih selektif, lebih hati-hati di dalam menggunakan harta kita juga nih dalam berinfak juga untuk didistribusikan ke yang tepat sasaran gitu, yang ke tepat sasaran. Saran saya itu biar lebih produktif dan lebih berdaya guna manfaat jauh lebih besar. Saya rasa gitu Ustaz Iwan. Wallah alam bishawab. Masya Allah. Terakhir ini Ustadz, Pak Ustadz Siap. satu lagi Boleh, boleh, dari siap. penanya sebelumnya Ibu Az-Zahra. Satu Hmm. lagi boleh ya Pak Ustadz, boleh ya Pak Iwan. Kalau orang susah yang Ya. sehari-harinya hidup dari berhutang dan makannya itu hanya sekali sehari, apakah Masya orang Allah. tersebut tidak wajib berinfak? Ya. Mohon penjelasan Ustadz. Baik. Kalau lihat keadaan orang yang seperti itu ya kita prihatin juga ya. Kalau infak ini kan hukumnya nggak wajib sebenarnya. Kalau secara hukum ya dia itu hukumnya sesuatu yang
Jangankan haji, jangankan infak. Haji aja itu wajib, tapi bagi yang mampu, ya, apalagi infak. Ngelihat keadaan orang yang ibu barusan sampaikan, ya, justru kalau boleh kita saling berbagi kepada orang-orang yang seperti itu. Kalau memang kondisinya butuh bantuan dia. Tapi kalau misal kita melatih mereka, nggak ada masalah. Kalau saya sering mengajarkan kepada anak-anak misalkan atau anak-anak murid ya, jika mereka mendapatkan hadiah, ya misalkan uang sebesar 10.000 rupiah misalkan, coba latihan mereka untuk berbagi tuh 5.000-nya misalkan diinfakkan ke siapa atau kemana. Itu dalam rangka juga nanti mendidik mereka supaya mereka jangan sekedar menerima, tapi juga saat tertentu dia harus bisa memberi. Nah ini tabiat-tabiat begini mesti dididik dari sejak sekarang. Ya. Kemampuan itu semua bisa dididik dengan akhirnya bisa menjadi kebiasaan. Kenapa orang begitu bakhil, begitu pelit? Itu karena tadi pemikirannya masih terkunci dia. Ya, kalau sudah diberikan motivasi, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, ini banyak pengalaman testimoni orang yang sudah melakukannya. Harusnya kalau dia punya hati yang lapang, terbuka, dia akan menerima dengan lapang dada itu. Oh ya terima kasih, Alhamdulillah, mudah-mudahan ya nasihat semua itu bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya. Orang kalau hatinya, maaf ya, punya sifat takabur, ya, sombong, biasanya dinasihatin, dia akan ngerendahin orang. Ya. Itulah ciri orang yang sombong tuh. Kata Nabi apa? Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong adalah orang yang selalu menolak kebenaran. Jadi dinasihatin. Ini loh ayat Qur'annya, ini loh hadisnya, itu nggak kena sama dia tuh kalau orang sombong tuh. Ya. Apalagi yang berikutnya tuh. Orang sombong itu orang yang suka ngerendahin orang lain. Ya siapa dia, pokoknya macam-macam lah. Ya. Padahal buat kita sebagai seorang mukmin di saat ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada nasihat-nasihat yang bermanfaat dari siapapun itu keluar, ya, jangankan dari ustadz ya, dari siapapun, kita nggak boleh melihat omongan dari orang ya. Kadang-kadang kita masih suka seperti itu sih. Harusnya lihatlah apa yang disampaikan, jangan siapa yang menyampaikan. Ini juga PR ya. Kadang-kadang kita kita ini suka melihat hal tersebut. Siapa sih ini orang gitu. Padahal kalau kita boleh ngomong, coba apa yang disampaikan. Kalau itu manfaat, itu baik, ambil. Ya. Jangankan dia, kalau ada orang hebat sekalipun, tapi omongannya kotor, omongannya jelek, jangan. Ya. Nah ini yang saya maksud. Ya kita mesti memang lagi-lagi melatih. Nah kembali ke pertanyaan ibu barusan, kalau melihat keadaannya demikian, ya mungkin juga boleh sekali kita untuk berbagi kepada orang tersebut, ya kalau memang dia sangat membutuhkan. Jadi kesimpulan saya, mari kita gunakan harta kita tepat sasaran, karena secara etika memang kita perlu tuh melihat semua itu. Kemudian juga pahamin lagi tentang kehebatan berinfak ini, keutamaannya, fadilahnya, keistimewaannya, ya. Sehingga kita nggak menjadi orang yang kikir lagi, nggak jadi orang yang bakhil lagi, nggak takut dengan harta yang kita punya tuh. Harta kita cuma ada di tangan gitu ya. Yang kalau seandainya ada yang minta, kita berikan. Udah banyak keistimewaan yang didapat oleh orang-orang yang ternyata mereka mempraktekkan keseharian mereka dengan berinfak. Bahkan kita pun oleh Nabi diperbolehkan iri sama orang yang seperti itu. Dia punya harta, dia dermawan, dia suka berbagi, ya. Maka insya Allah orang yang begitu akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya dan pasti akan banyak didoakan oleh banyak orang. Ya kenapa? Dia ahli sedekah, dia ahli berinfak. Dan surga lagi-lagi sudah disediakan Allah buat mereka. Ya, karena orang yang takwa itu orang yang sudah disiapkan surga. Nah, ciri orang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia suka infak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya, jadi intinya mudah-mudahan Ustaz Iwan kita semua nih jamaah Majelis Cinta adalah hamba-hamba Allah yang takwa yang sudah disediakan surga dan cirinya kita suka berinfak jangankan lagi lapang.
ya, lagi dalam keadaan sempit pun kita tetap berusaha untuk menyisihkan. Itulah orang takwa, itulah hebatnya orang takwa, karenanya ya dapat surga dari Allah. Dan itu nggak akan terjadi kalau bukan pada orang yang bertakwa. Kenapa? Kalau dia bukan orang bertakwa, jangankan lagi susah, lagi sempit, lagi lapang saja nih, kita punya harta, diajak beramal, nggak akan bisa dia mengeluarkan. Apalagi lagi susah, lagi sempit. Ya. Makanya kita mohon sama Allah, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang dengan harta yang Allah titipkan semua itu, pergunakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Mudah-mudahan Ustaz Iwan semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap latihan terus semangat untuk berbagi ya. Ingat al yadul ulya khairun. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, kita saja harus lebih peka saja dengan lingkungan, dengan sekitar ya. Karena kadang-kadang Ustaz Iwan yang saya bilang tadi itu, lisa ili wal mahrum. Ada orang-orang yang menjaga dirinya ya, nggak bisa meminta padahal dia butuh. Nah ini yang harus kita peka tuh. Maka kita lihat lingkungan ya siapa nih, apakah ustadz atau siapa ya. Di kondisi maaf butuh sebenarnya. Nah karena dia nggak mampu meminta, kita lah yang harus peka. Sebenarnya harta kita itu ada hak buat mereka-mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Nah kita lah yang harus peka kepada mereka. Ya. Orang tertentu kadang-kadang ketika mereka menjaga izzahnya itu, mereka nggak mampu meminta. Padahal dia lagi butuh. Ya. Itulah yang menurut saya kita yang harus lebih peka melihat semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz Iwan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah. Jazakallah khairan kathiran. Ustaz, jazakumullah. Maaf lahir Masya batin Allah, Ustaz Ustaz. Iwan ya. Maaf lahir Masya batin. Allah, Masya Kalau ada Allah. hal-hal Ya, yang luar kurang. biasa. Luar biasa sekali. Inspiring, sangat inspiring. Dan saya pikir dibutuhkan oleh kami semua. Tadi pencerahan dan nasihat dari Ustadz terkait dengan amal soleh yang bernama berinfak ini. Karena ternyata saya baru sadari tadi bahwa kalau kita diberi kesempatan oleh Allah nanti untuk kembali ke dunia, diberi penangguhan, kita hanya ingin berinfak, beramal soleh dan bentuk infak. Itu Masya Allah. Jadi betapa itu penting sekali. Dudukannya. Jadi bukan Allah spesifik tidak menyebut ibadah yang lain, tapi Iya. berbuat baik dalam yang saya tangkap tadi adalah berinfak termasuk di dalam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bagi ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta sangat jelas pesan message dari Ustadz kita, dari guru kita, Ustadz Amin ya kita, Allah. Ustadz Muhammad Nur Effendi. Namun kami masih meminta lagi Ustadz, untuk kesempatan datang, Ustadz masih berkenan untuk memberikan Amin waktu Ustadz ya. insya Allah, amin ya Amin Allah. insya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan Doain masih ya ada biar lagi nih lancar Ustadz. semuanya kita saling mendoakan. Amin. Kami doakan berdoa pada Allah. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat karunia dan nikmat pada Amin. Ustadz dan keluarga, melancarkan semua usaha dan ikhtiar-ikhtiar Ustadz dan semua yang Ustadz kerjakan bersama orang terdekat Ustadz. Amin, amin ya Allah. Dan Amin Ustadz ya sukses Allah. keluarga. Masya Allah, mohon Ustadz berkenan untuk Baik, menutup kajian kita dengan doa Ustadz. Mohon kami persilakan dengan hormat. baik para jamaah majelis cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung mari kita angkat tangan kita, kita munajat pada Allah, berdoa sama Allah. Yakinlah ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak hajat, kita banyak urusan, kita mohon sama Allah supaya hajat kita dikabulkan, supaya urusan kita dimudahkan. Ya, termasuk keinginan ingin berangkat haji, berangkat umrah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk minta harta yang banyak, ya. Pada Allah, inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Minta harta yang banyak supaya bisa menjadi manfaat banyak orang, bisa berbagi kepada orang lain dan seterusnya. Yang pasti juga buat nafkahin keluarga kita, istri, anak kita dan sebagainya. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah semua yang menjadi hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk dengan Fatihah ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, termasuk infak kita, sedekah kita, zakat kita, semua amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami di waktu kecil hingga saat ini. Ya Allah ya Rahman, jika ada ayah ibu kami sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau rizki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah ya Allah. Dengan rizki yang banyak, dengan harta yang banyak, yang berkah, yang luas, yang berkah ya Allah. Sehingga bisa kami infakkan di jalan-Mu ya Allah, bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, buat orang miskin, anak yatim, buat membantu masjid, pesantren, membantu orang-orang muslim yang berada di manapun yang membutuhkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal muhsinin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan hamba sebagai orang-orang yang baik. Jadikan hamba orang-orang yang saleh, salihah. Jadikan hamba ya Allah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang apabila punya harta diinfakkan di jalan-Mu ya Allah, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kami mohon jadi orang yang takwa ya Allah, karena orang yang takwa sudah Engkau siapkan surga ya Rabbana. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kebaikan pada kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Jauhkan kami ya Allah dari azab api neraka. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, yang luar biasa sekali. Hari ini kami terima materi dari guru kita Ustaz M. Nur Effendi. Masya Allah, terima kasih sekali lagi. Semoga Allah membalasnya dengan pahala, limpahan pahala rahmat karunia yang luar biasa pada Ustaz dan keluarga dan semua orang yang Ustaz sayangi. Masya Allah, terima kasih Ustaz sekali lagi. Insya Allah bertemu lagi Ustaz pada waktu yang akan datang. Ustaz masih berkenan ya Ustaz ya. Amin. Saya mohon izin Ustaz untuk memberikan informasi kepada beberapa informasi Baik. pada Ibu, Bapak, sahabat. Mohon izin Ustaz. Siap. Ibu, Bapak, sahabat majelis cinta yang rahmati Allah. Masya Allah, kita telah mengaji tadi bersama guru kita Ustaz M. Nur Effendi yang luar biasa sekali isinya terkait dengan infak.
mengenai etika dan kehebatan berinfak luar biasa. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita. Ibu, Bapak, sahabat Majelis rahmati Allah, kita akan mengaji lagi esok hari, insya Allah esok hari bertepatan dengan hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Hari Jumat 17 Januari 2025 esok hari kita akan bersama guru kita Ustadz Fatullah MAG. Besok guru kita adalah Ustadz Fatullah MAG. Beliau akan menyampaikan materi surat Al-Fatihah. Ngaji pagi surat Al-Fatihah. Apa itu? Iya, kita akan bersama-sama belajar dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar. Jadi ngaji pagi namanya. Ngaji pagi khusus kita akan membaca dengan benar surat Al-Fatihah dan yang akan membimbing besok dan memberitahu kita cara-cara yang benar dalam membaca Al-Quran khusus Al-Fatihah esok hari adalah Ustadz Fatullah MAG. Jangan lewatkan, insya Allah kita bersama lagi esok pagi. Ibu, Bapak, sahabat Majelis rahmati Allah, terima kasih atas kebersamaan, kepedulian dan support Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita tetap terus dalam ikhtiar ini, istiqomah, dan insya Allah kita akan tetap semakin bersemangat untuk beramal di jalan ini. Masya Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Dewan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa
warzuqna